Oke, kita hari ini fokusnya di jalan sempit aja ya. Nah, nanti di ujung sana coba kita tes belok ke kanan. Oke. Ini sebenarnya jalannya dua arah nih ya. Jadi hati-hati kalau misalnya ada lawan. Tapi pun kalau misalnya lawan mau masuk, dia harus nunggu dulu di luar. Kalau dipaksain masuk nggak bakal bisa masuk kan? Oke. Dan kalau misalnya pakai metik juga nggak begitu sulit. Dan posisi juga jangan ke sebelah kanan. Jadi minimal motor masih bisa lewat ya. Majuin sedikit lagi, biar bisa nengok situasi ya. Nah, ini baru stop nih, stop. Ini kan mobilnya udah sedikit keluar kan, kepala mobilnya kan. Belokin setirnya ke arah tujuan, berarti ke arah kanan. 1 kali putaran. Oke, tengok situasi kalian. Sebelah kanan masih ada yang kencang tuh ya. Nanti kalau misalnya mau jalan, tinggal dilepas remnya, lalu digas. Coba agak dimajuin sedikit lagi, coba. Gas tipis-tipis, rem lagi dikit. Direm lagi, oke. Jadi jangan sampai mundur ya. Sebelah kiri ramai banget tuh. Ini masih direm ya, direm dulu biar nggak mundur. Karena kalau nggak direm ya mundur juga dia. Nggak ada yang ngasih ya. Nah, ini mobilnya ngasih nih. Yuk kita masuk. Gas tipis-tipis. Oke, gas lagi dikit. Balikin lagi setirnya. Klakson dikit. Oke. Nah, tadi PR-nya adalah gasnya terlalu apa? Jadinya kerasa kayak kencang banget kan. Jadi usahakan dia gasnya lebih stabil lagi ya. Nah, coba nanti di depannya ada simpang, dia belok kiri ya. Nyalakan lampu sen. Ini belokannya lumayan lancip ya nih, gini deh tuh. Lancip. Jadi agak ke tengah dikit. Oke, melambat, lepas gasnya, rem dikit-dikit. Tengok spion kirinya. Spion di ujung jalan, putar. Cukup setirnya. Gas lagi tipis-tipis. Gas lagi dikit. Terus putar kiri habis. Oke. Balas. Tuh 2. Kita ke sana ya. Jadi Kailin, PR-nya kalau misalnya mau belok, prepare-nya ya agak pelan gitu. Jadi biar nggak kelewatan. Oke, ini kita sharing ya. Rem dikit-dikit, pelankan mobilnya. Tengok sebelah kiri juga, jarak kirinya. Tengok sebelah kanan juga. Dah, lanjut. Gas lagi tipis-tipis. Oke. Jadi kalau ada lawan, ini kan jalannya sempit nih. Nampak depan tuh ada lawan. Nah, kita lihat dulu spion kirinya. Ada nggak sisa space di kirinya? Kalau misalnya ada sisa space-nya, kita kiriin dikit. Dan pelan-pelan, karena kan jalannya kecil kan. Rem dikit, ada poldur. Wah, tuh. Nah, coba. Kan ada gang tuh, yang motor keluar kan. Kita belok situ ya. Dan untuk belok kanan, ingat syaratnya nggak boleh langsung ngambil kanan ya. Jadi di sebelah kiri dulu. Rem dikit-dikit, pelankan mobilnya. Patokannya nanti kira-kira spionnya sejajar sama tiang tuh lah, atau ujung jalan. Oke, cukup setirnya. Jangan lupa dibalas. Yap. Kalau misalnya menurun, jangan digas lagi ya. Ini sempat kelepas remnya, coba lepas remnya. Nah tuh, langsung dorong deh kan. Jadi kalau misalnya turunan, jaga remnya terus. Ntar di depan tuh ada tanjakan kan. Kalau lumayan tinggi tuh. Jadi di sini kan dia ada transmisinya kan ada 2 sama L. Nah, bisa kita gunain ke gigi L atau gigi rendah.
gigi 1 dia tuh low. Nah coba Kailin pindahin ke L, pencet tombol, oke. Tapi nariknya agak perlahan ya, dia dek gitu. Nah lanjut, tambah gas yang tipis-tipis. Nah kalau kayak gini tinggal seimbangkan aja nih gasnya. Kalau seandainya kita berhenti gimana? Tinggal direm aja, coba tes. Nah kalau misalnya mau jalan, lepas rem, gas. Oke. Jadi Matic yang punya fitur HSA itu dia nggak akan mundur, dia akan menahan mobilnya 3 detik waktu dilepas remnya. Tapi kalau seandainya waktu dilepas remnya nggak kita gas, mobilnya tetap akan mundur dia. Jadi kalau misalnya mobil yang nggak punya fitur HSA, untuk stop di tanjakan tuh bisa pakai rem tangan. Nanti untuk mulai jalannya tuh digas dulu, setelah itu baru rem tangannya turunkan. Ntar di depan belok ke kiri ya. Nah nih, jadi kalau misalnya mau belok tuh kayak mobil itu, dia agak berhenti dulu, tengok situasi. Ini belokannya tajam atau tumpul? Tumpul, berarti kita buat serong sedikit ke arah kiri. Kaki direm, diserongkan ke kiri, yuk. Putar lagi setirnya, tengok situasinya, pastiin aman. Gimana? Aman ya? Oke, jangan lupa dibalikin. Tapi tangannya melintir ya kan? Oke, coba di depan tuh nanti ada simpang. Kenapa nggak Kailin? Ada simpang sebelah kiri. Nyalakan lampu sen kiri ya. Belok situ ya. Kan lumayan sempit tuh. Jadi ketengahin dikit mobilnya. Ketengahin dikit, ambil roundnya ya. Rem dikit, buat spionnya sejajar sama ujung jalan. Belum ya? Belum. Lagi dikit lagi, terus. Spion di ujung jalan, putar kiri setirnya. Terus sampai habis. Oke. Jangan lupa dibalas. Oke, kita ngambil yang sebelah kiri ya. Ya, lanjut. Setelah ini nanti ada simpang lagi di depan tuh, belok kanan ya. Yang ada motor keluar tadi tuh. Ada gang tuh. Sen kanan. Nah, untuk posisi lagi dan lagi jangan langsung ke kanan. Tapi di sebelah kiri dulu. Patokannya apa? Spionnya kira-kira sejajar sama ujung jalan. Oke, cukup setirnya, tambah gas tipis-tipis kan menanjak nih. Gas dikit. Sambil dibalikin lagi setirnya, balikin kiri juga. Oke. Nah tuh kebanyakan tuh gasnya. Gasnya jangan lengket kakinya ya. Jadi kalau ada kerasa over, gasnya dikurangin. Ah ini kan menanjak lagi nih kan. Pindahin lagi ke L. Pencet tombolnya, tarik pelan-pelan. Oke. Nah coba kita berhenti di tanjakan ya. Kita berhenti, stop, direm. Jangan sampai mundur deh. Dah. Yang abang maksud tadi fitur HSA itu adalah hill start assist. Kalau seandainya kita lepas remnya tapi nggak kita gas 3 detik aja, dia pasti mundur tuh. Coba lepas remnya. 1, 2, 3, mundur deh kan. Nah jadi itulah. Jadi kan kita butuh waktu kan dari rem ke gas tuh kan. Makanya ada fitur itu ngebantu kita biar mobilnya nggak mundur. Jadi kalau misalnya mau jalan di tengah tanjakan, dari rem tuh langsung cepet dia ke gas. Dan gasnya tipis-tipis aja. Oke, coba ya. Lepas remnya, gas. Nah, gitu. Tapi kalau seandainya 3 detik kita lepas remnya nggak digas-gas, mobilnya bakal mundur. Oke, nanti kalau seandainya jalannya udah datar, kita pindahin lagi ke posisi D-nya. Kan sekarang di L tuh kan. Udah, pindahin ke D, tinggal dorong. Oke. Nah selanjutnya di depan ini ada simpang belok kiri. Ketengahin dikit posisinya, ke tengah. Dan sebelum belok biasakan tengok spion kiri.
Mana tahu ada motor kan. Dan lihat kondisi dalam simpang itu, ada mobil atau enggak. Rem dikit, spionnya sejajar sama ujung jalan. Tahan dulu, ada si merah. Dia mau kesini, kita harus mundur dulu sedikit. Tengok kondisi belakangnya, mundur dikit. Jadi lagi. Jadi kalau kita masuk ke jalan sempit tuh kan, kita harus lihat dulu kondisi dalamnya ya. Nah cukup. Bisa nggak itu? Apakah dia bisa? Mundur lagi kali. Agak di kiri nih setirnya. Lagi terus. Lagi. Balas setirnya kanan. Mundur lagi. Kanankan lagi setirnya. Udah stop, cukup. Pindahin ke dia lagi. Nyalakan lampu sen kirinya. Maju lagi. Oke. Ini kita lihat lagi ya, apakah ada mobil di sana? Kosong lah ya. Nah, patokannya spion sejajar sama ujung jalan. Belum ya? Belum. Nah, ya, putar habis full kiri. Oke, balikin. Jadi gitu, kalau misalnya masuk ke jalan-jalan yang sempit tuh kita harus lihat dulu bagian dalamnya. Itu kalau seandainya kondisi macet agak merepotkan tuh. Solusinya gini, kalau misalnya nggak bisa mundur, kita maju dulu ke sana. Lewat dulu. Atau muter kan. Karena kalau dipaksain mundur ya nggak bisa kan kalau misalnya macet. Tapi tadi karena sepi jadi ya it's okay lah. Ikuti belokannya ya. Oke, di ujung belok kanan ya. Dan untuk posisi jangan langsung ngambil yang kanan karena itu hak orang lain. Kita posisi agak kiri dulu. Dan jangan lupa tengok situasinya kiri sama kanan. Kira-kira spion di ujung jalan, putar setirnya ke kanan. Oke. Jangan lupa dibalikin. Yap, tambah gasnya. Mentok di ujung ini belok kanan lagi. Untuk syaratnya nggak boleh langsung di kanan, maksimal tengah ya, maksimal tengah. Dan jangan lupa lihat situasinya. Tengok kirinya lagi, kosong kiri ya. Oke, kita ngambilnya sebelah kiri. Balikin lagi setirnya. Terpantau di depan tuh ada tanjakan tinggi kan. Kita pindahin lagi ke posisi ya, jap ini. Pencet tombol, tarik belakang. Jadi untuk pindahin ke 2 atau ke L itu dia nggak mesti berhenti ya. Jadi sambil jalan juga bisa. Asalkan kecepatannya tuh dilambatkan dulu. Jangan pula masih kecepatan 60 kita langsung oper ke 2 atau ke L, nggak boleh. Jadi dia minimal lambat dulu. Di bawah 30 km per jam tuh udah bisa tuh dioper ke 2 atau ke L. Nah ini tinggal distabilkan aja gasnya. Hati-hati sama lawan dari atas ya. Gas lagi. Stabil aja gasnya. Agak dibuat kanan dikit. Oke. Gas lagi dikit. Agak dikiriin lagi. Jadi kalau ditanjakan juga gasnya nggak boleh sampai dalam kali ya, nggak boleh sampai digeber banget gitu, nggak boleh. Dia kalaupun misalnya kurang tenaga ya tambahnya dikit lagi. Kalau masih kurang tambah dikit lagi. Jadi jangan sampai dibejek kuat ngong gitu. Kasian ini ya metiknya. Nah, pindahin ke dia lagi. Oke.
kayak gini kan sempit nih kan, ada lawan, kita tahan dulu di sini, rem dulu, biar lawannya bisa masuk ke situ dia dikit. Nah gitu, baru kita jalan. Karena kalau kita paksain maju terus, kita papasan di sini, ini kan dia pas banget kan, nanti bisa kena ini pinggiran parit itu. Ini simpang lurus kita ya, hati-hati. Coba klakson dikit. Nah, tuh. Ini sharing lagi ya. Tengok sisa space di kiri. Oke. Ini ada persimpangan kan kayak ini. Kita belok kiri ya. Ada poldur, pelan, direm lagi. Belokannya tumpul kan, kita ngikut ya. Rem dikit. Nah, jangan sampai melebar ya. Belokin lagi, rem dikit lagi, putar kiri banyak. Kalau depannya masih belum aman, kita rem dulu ya. Oke, lanjut lagi. Jangan lupa sambil dibalikin lagi setirnya. Oke. Tapi untuk tangannya usahakan jangan melintir. Nah, itu ada lawan. Kita harus sharing ya kan. Sama-sama belajar pula nih. Nah, tengok jarak sampingnya juga. Oke. Agak dikiriin lagi dikit. Jadi biasakan kalau mau papasan tuh lihat sebelah kiri dulu ya. Sisa jarak sebelah kiri tengok ya. Masih ada nggak? Kalau misalnya masih ada, kita kiriin. Kalau misalnya ternyata udah mepet banget, jangan lagi dikiriin. Bila perlu berhenti ya. Untuk depan belok kanan, sen kanan. Oke. Dan jangan makan jalan orang. Nah, ini ngikutin aja belokannya ya, tumpul kan. Ngikut aja. Cukup setirnya. Kita pilih jalur yang sebelah kiri. Oke, lanjut. Nah, ini ada lawan kan, kita lihat sebelah kirinya. Masih ada space. Udah mentok tuh ya. Apalagi ada tiang nih kan. Tengok jarak sampingnya. Iya. Udah lanjut lagi. Nah, tuh ada lawan lagi tuh kan. Pelan. Tengok jarak samping kiri. Oke, pastiin merayap dia. Merayap. Dan diperhatiin jarak samping kanannya. Oke, lanjut lagi. Depan, coba kita belok kanan ya. Jangan ngambil hak orang lain. Dan pas udah dekat sama simpang gini, kita lihat langsung situasinya. Itu Innova tuh mau kemana dia? Oh, dia mau ke sini. Yuk kita keluar. Gas tipis-tipis. Gas lagi dikit. Oke, rem dikit. Agak dikurangi putaran setirnya. Kiriin. Oke. Balas kiri lagi, rem dikit, ada lubang, boom. Nampak di depan itu ada tanjakan lagi kan? Gas dulu, digas dulu. Nanti kalau kira-kira udah deket, kita pindahin lagi ke L. Itu masih dia kan? Nah, pindahin ke L. Oke. Tinggal distabilkan gasnya. Oke, gas tipis-tipis sambil ikutin jalurnya ya. Stabil terus. Oke, udah datar jalannya, pindahin ke D lagi. Ya.
melambat sedikit, rem satu lagi tuh. Jadi kalau misalnya ada yang motong, sikap kita harus apa? Melambat. Ya. Rem dikit ada poldur. Rem lagi dikit. Ini simpang 4 ini lurus kita ya. Oke, agak melambat, ada poldur lagi. Dan dilihat situasi simpangnya. Karena menurun kan, jadi jaga remnya. Rem sedikit lagi. Makin curam dia nih. Kalau misalnya tanjakannya cuma segini doang, nggak usah dipindahin ke L ya. Oke, gas tipis-tipis. Hati-hati sebelah kiri ada lubang tuh, kiri. Oke, gas lagi dikit. Hati-hati lawan dari depan. Dan diperhatiin bodi samping kanan kirinya. Oke, agak melambat. Agak dikirin sedikit lagi. Oke. Luruskan lagi setirnya, tambah gas tipis-tipis. Di ujung ini kita belok kiri ya. Ini kan sempit kan? Kalau sempit jangan dibuat ke tepi kali ya. Jadi agak ketengahin dikit deh mobilnya. Rem, kita pantau dulu situasi kanan. Cek. Oke. Spionnya udah lewat, putar kiri, go. Balas. Jadi kalau misalnya jarak sampingnya tuh sempit atau mepet kayak barusan tadi tuh, kita gunain patokannya bukan spion lagi ya, tapi bahu kita atau spionnya lewat dari ujung temboknya, baru diputar. Ini lurus ke bawah ya. Waspada yang dari arah kanan. Nah, kalau misalnya ada lawan di sebelah kiri, kita nyalakan lampu sen kanannya. Rem sedikit. Setelah mobil ini, kita bisa ambil kanannya. Tengok juga spion yang kanan ya. Habis itu balik ke kiri lagi. Oke, matiin sennya. Jadi, kalau misalnya jalan sempit, waktu Kailin kembali ke kiri itu nggak perlu pakai sen lagi. Jadi tinggal balik aja dan lihat spion kiri ya. Setelah ini Kailin, kita belok kanan ya. Nampak nggak ada gapura tuh Kailin, yang warna merah putih itu, yang ada motor tuh kan, yang ada mobil juga mau keluar. Nah, jadi posisi tengah-tengah dulu, tengah, rem dikit. Nanti kira-kira patokannya spionnya sejajar sama ujung gapura tuh. Oke, maju lagi. Lurusin setirnya. Oke, maju lagi terus. Lagi, dikit lagi terus. Lagi. Sampai spionnya sejajar dengan ujung gapura nih, kayak gini. Tahan dulu karena masih ada mobil tuh kan. Nah, yuk kita masuk. Go. Oke, cukup setirnya. Balas setirnya kiri. Jadi batas berhentinya itu sampai spionnya sejajar dengan ujung jalan ya. Dan kalau misalnya tadi masih ada yang mau keluar, kita harus tunggu dulu di luar. Jangan langsung masuk, nggak bisa. Nanti ada simpang belok kiri yang dekat motor ini. Ini belokannya lancar. Ini belokannya tajam atau tumpul? Tumpul. Ikuti belokannya, yuk. Putar kiri lagi.
Balas. 1, 2. Rem dikit, ada polder. Oke, lanjut. Nah, untuk ngelewatin yang kayak gini nih kan, patokan kita hanya satu ya. Pastiin spion yang kanan jangan nyenggol mobil merah. Jadi jaraknya jangan deket kali, jangan jauh kali juga. Karena kalau misalnya kejauhan jaraknya, otomatis yang sebelah kiri kita kesini kali kan, masuk parit nanti. Nah tuh. Oke, aman. Setelah ini nanti di ujung belok ke kanan. Posisi di sebelah kiri dulu. Rem sedikit. Ini kan nggak blind spot kan? Klakson dikit. Oke. Tengok situasinya. Patokannya spion di ujung tembok. Putar setir kanan. Cukup setirnya. Dan jangan lupa dibalikin. Oke. Belok ke kanan lagi depan. Tapi nggak boleh langsung ke kanan. Rem sedikit. Klakson lagi. Yang ini kan? Yang mana dikira itu? Rem tipis. Oke, gas lagi dikit. Balikin kiri setirnya. Udah berapa orang yang ngira belokannya di situ? Nggak expect kalau di sini belokannya. Setelah ini belok kiri ya. Ini lumayan sempit belokannya, jadi agak ke tengah dikit. Karena kan ada tembok nih kan. Tengok kondisi bawah. Nah tuh ada mobil kan? Tunggu bentar. Nah tunggu dulu. Kita nunggu di sini. Masih ada mobil yang nanjak. Jadi kita harus dahulukan yang nanjak dulu. Nah itu dia. Nah, habis kan bawah tuh kan, kosong kan. Oke, rem dikit. Nah ini kalau misalnya jalan kayak gini, kaki direm terus. Yuk putar setir kiri. Kiri lagi, sambil ngerem ya. Rem dikit, rem lagi, balas setir kanan. Rem lagi dikit, putar kiri, balas setir kanan. Rem dikit. Nah tuh sambil diperhatiin jarak sampingnya sama motor. Oke, maju lagi. Balas kiri. Itu kalau sempat Kailin lepas remnya. Oh, kencang banget tuh pasti. Karena kan curam banget dia kan, gini kan sapian kan. Plus belokan. Kalau lurus ya oke lah. Jadi gimana kondisi jalan sempit? Udah mulai kebentuk feelingnya kan? Tapi itu tadi PR-nya ya, kalau misalnya dia belok agak menanjak, nah gasnya agak diperhatiin. Jangan sampai over banget. Jadi kalau misalnya kerasa, aduh kencengan nih, gasnya agak dikurangi dikit. Agak dilepas dikit deh gasnya. Baru digas lagi, gitu. Tinggal itu aja PR-nya ya. Oke lanjut. Kita ntar lagi nyampe nih. Oke, ini last nih ya, terakhir nih. Belok kiri kita. Ini udah tembus jalan besarnya, Jalan Sudirman. Dan menanjak kan. Nah, tadi PR-nya tuh kalau misalnya ngegas, hati-hati gasnya. Maju lagi sedikit, gas tipis-tipis. Tengok belokan juga, putar kiri setirnya. Rem dikit, rem dikit. Nah tuh jangan langsung nyelonong kan. Oke, maju lagi dikit. Oke, maju lagi terus, balas setir kanan. Waspada yang kanan tuh. Nah, kita ngambil yang tengah ya, pakai lampu sini. Cek spion, ambil dikit-dikit. Oke. Udah matiin sini.
pindahin ke N dulu. N dulu, rem tangan tarik, baru ke P, matiin AC-nya. Setelah itu baru matikan mesin. Oke, selesai.